Shalom Bapak Ibu, sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat bersuka cita kita bisa berkumpul di tempat ini kembali. Kita bisa bertemu satu sama yang lain. Biarlah kehadiran kita pada pagi hari ini bisa membawa berkat bagi kehidupan kita maupun orang lain. Amin. Biarlah kehadiran kita pada pagi hari ini sebagai tanda kerinduan kita, kasih kita kepada Tuhan yang telah menebus kita, yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Sebab itu sebelum kita mulai ibadah kita akan sama-sama berdoa, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami segenap umat-Mu berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami menyatakan kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyatakan Tuhan penghormatan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Tuhan telah begitu baik dalam kehidupan kami. Sangat baik. Engkau yang memelihara hidup kami sampai saat ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau yang memberi kami kesehatan Tuhan Yesus. Dan biarlah sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan, kami menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, bagikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan hati pikiran kami ya Bapa. Dan Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang masih di rumah maupun yang masih dalam perjalanan Tuhan. Biarlah Engkau memberi mereka sukacita untuk datang ke tempat ini memuji besarkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita angkat hati di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang hidup. Terima kasih ya Bapa. You are holy. There is none like you, yes. Terima kasih Tuhan Yesus. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy. Glory to you, my Lord. Mari sama-sama kita katakan, You are holy, holy. There is you are Lord, there is none like you. You are holy, Lord. Glory to you, my Lord. I sing your praise. I sing your praises forever. But it's glory to you.
katakan sama-sama, You are holy, holy. Lord, there is none like You. Oh, You are glory, holy, holy. Glory to You, my Lord. I sing Your praises, I sing Your praises forever. Even in love with You, yeah. In Your court where I've come to Your throne, I found where I sing Your praises. Mari katakan sama-sama, Kau kudus Tuhan. Kau kudus, tiada yang seperti Engkau kudus. Haleluya. Nyanyi pujianku, ku nyanyikan di hadapan tatap ku nyanyi pujian, ku nyanyikan pujian. Semakin mengasihi-Mu, makin mengasihi-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu datang tatap-Mu, ku temukan kasih-Mu. Mari dengan kesubuhan hati kita katakan sama-sama, Kau kudus Tuhan. Kau kudus, amin. Yes. Tiada seperti Kau kudus, kudus, Mari sekali katakan, Kau kudus. Mari rasakan kekudusan Tuhan di tempat ini. Sebab hanya Tuhan yang layak kita sembah. Amin. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kudus, ku nyanyikan pujian-Ku, ku nyanyikan pujian. Semakin mengasihi-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu datang tatap-Mu,
Sedang kita bagi berdiri semua dalam hadiratmu, di hadiratmu dekat katamu, ku temukan, ku nyanyikan ku nyanyikan pujianku, makin mengasihimu di hadiratmu dekat katamu, ku temukan kasihmu, ku nyanyikan pujian. Amin. Inilah kami Tuhan, setiap hati yang terangkat kepadamu Yesus. Di hadiratmu dekat tahtamu, ku temukan kasihmu. Sekali katakan, ku nyanyikan pujianku, semakin mengasihimu di hadiratmu dekat tahtamu, ku temukan kasihmu. Kami mengasihimu Tuhan, Kami mengasihimu, kami naikkan pujian kami, kami mau masuk dalam hadirat, kami naikkan penyembahan kami. mau menyembahmu, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Tuhan. Mari angkat suaramu sembah. hati kami sudah Nikmati hadirat di tempat. Kau kudus. Engkau kudus Tuhan. Hanya Engkau yang layak. You are holy. Kami mau menikmati hadirat. Kami mau menikmati kehadirat-Mu Tuhan.
buka hatimu jamah Tuhan. Tuhan melihat setiap hati kita yang terangkat di hadapan Tuhan. Tuhan rindu memulihkan keadaan kita sekarang. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kau baik Tuhan, kau baik, kau baik Tuhan. Aku bersembah Tuhan, aku bersembah Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami saat ini. Ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang menikmati bersama tadi bersama oleh mengasihi kami Tuhan Yesus. Ajar kami itu memberi hormat Tuhan. Ajar kami itu memberi kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan buat janganmu saat ini Tuhan. Mari terus sembah. Kalau Engkau bisa berkata-kata dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh. Tuhan mengerti setiap penyembahan kita. Tuhan mengerti setiap kedalaman hati. Bulu yang patah takkan pernah tinggal. Tuhan memulihkan kembali. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Makasih, makasih Tuhan Yesus. Makasih. Ku kagum akan Engkau, hormat akan Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Dikagum dan hormat kepada Engkau. Sama-sama kita melihat di hadapan Tuhan. Maka dengan sungguh-sungguh kagum Tuhan.
agung Tuhan dan hormat akan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Bapa. Bahwa kolong langit tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan kami rindu untuk memuji Engkau lagi. Lebih dahsyat lagi memuji Engkau Tuhan Bapa. Di dalam nama Yesus sama-sama kita rindu memuji Tuhan. Katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Tuhan adalah terang kita. Amin. Haleluya. Satu hal yang kita bisa sama-sama. Satu hal yang kita berada dekat Tuhan. Ajaib Tuhan, amin. Amin, amin. Katakan samping kiri kananmu,
ajaib Tuhan Yesus bagi kita semua. Haleluya. Tak terbataskan kebesaran Tuhan, tak bernilai kekuatan-Mu yang Tuhan berikan. Kau megah bagi kami ya Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segala jiwa dan harapan Ku serahkan ku rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku Tuhan. Sumber kemenangan. Katakan Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Kau Raja mulia Tuhan. Biar musuh-musuh nama Tuhan. Katakan firman-Mu, ya sumber kemenangan kita, men. Kembali, puji Tuhan. Saudara bersuka cita pada pagi hari, amin. Kita percaya bahwa lawatan Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau penolong yang setia bagi kami ya Bapa. Tak ada nama lain Tuhan selain nama-Mu Tuhan.
Kasih-Mu menerangi setiap langkah hidup kami ya Bapa. Sekalipun Tuhan, tantangan cobaan yang kami hadapi, seakan Tuhan kami merasa Tuhan tidak ada bersama dengan kami. Tetapi firman Tuhan berkata, Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kasih Tuhan, akan Kau penolong kami yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku tak bimbang. Amin. Karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi biar jemaat Tuhan yang naikkan pujian ini katakan sama-sama. Katakan pujian ini dengan iman kita. Tak kami bimbang Tuhan. Amin. Kau lebih Yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Sudah kita bangkit berdiri semua. Kita akan pujian ini dengan kesukaan hati kita. Kita percaya pada Tuhan. Amin. Kasih-Mu Menerangi langkahku, takkan kami bimbang ya Bapa. Karena kami tahu ku tahu Kau bersamaku.
undang anak sekolah minggu untuk naik ke depan doakan biar hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Mari kita arahkan tangan kita di depan Tuhan. Dapat anak-anak sekolah minggu kita. Anak-anak sekolah minggu silakan naik ke depan. Kau lebih mari jemaat Tuhan kita arahkan tangan kita untuk mendoakan anak sekolah minggu kita. Ya Tuhan, kami memakai mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, Kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih undang hamba-Nya kepada Tuhan. Sambil angkat tangan kita, angkat hati kita, kita nyanyikan ref lagu ini. Kau lebih, Kau terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Kau lebih, tahu sekali lagi. Kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Yes. Sekali lagi katakan, hanya Yesus penolong yang mari beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada karena penyertaan-Mu yang sempurna. Karena hanya Engkaulah penolong kami yang setia. Dalam setiap kesesakan kami, dalam setiap jalan buntu kami, Engkau ada di sana. Membukakan kami jalan, membantu kami berbagi berbeban berat untuk setiap kami. Melepaskan beban berat kami, memberikan kami kelegaan. Dan kami semakin yakin dan percaya apa yang kami nyanyikan pagi hari ini betul-betul kami alami dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkau penolong kami yang satu-satunya. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama firman Tuhan dan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, urapi mulut lidah hamba-Mu biar apa yang hamba-Mu ungkapkan, apa yang hamba-Mu utarakan adalah isi hati-Mu. Tuhan juga tolong setiap jemaat Tuhan di tempat ini agar dapat mengerti dan tidak ada yang tersesat.
Tuhan, apabila ada yang salah Tuhan, Kau benarkan Tuhan. Kalau misalkan ada sesuatu yang menyimpang Tuhan, Tuhan Kau tolong bantu biar kami bisa mengerti apa yang benar. Juga Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, agar tidak ada yang membuka Facebook, Instagram atau apapun untuk update status. Tapi biarlah yang mereka pegang handphone mereka pakai untuk membuka Alkitab Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap, sama-sama yang siap mendengarkan firman dan belajar bersama-sama. Katakan, amin. Sebelum duduk, lihat kanan kirinya, katakan Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada tim musik pagi hari ini ya. Pagi hari ini tim musiknya banyak, teman-teman dari luar yang bantu pelayanan. Ya, saya segenap sidang jemaat Tuhan di tempat ini ucapkan terima kasih atas bantuannya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Jadi judul yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat GBI adalah perkataan yang menjadi berkat atau perkataan yang menjadi perkataan berkat. Nah, pagi hari ini kalau kita belajar mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan, maka nggak lepas dari yang namanya lidah dan mulut. Ya, karena zaman sekarang kalau orang mau berkata-kata, tentunya pakai lidah dan mulut. Lidahnya kalau orang nggak punya lidah nggak bisa juga berkata-kata. Kenapa? Karena ternyata diproduksi oleh lidah, lalu kemudian dikeluarkan oleh mulut kita. Nah, tetapi zaman sekarang ternyata perkataan itu sekarang berubah menjadi status. Karena sekarang sudah zaman era digital. Jadi sekarang bukan hanya perkataan, mungkin perlu sedikit dimodifikasi ya. Perkataan yang menjadi berkat. Kalau seandainya zaman Rasul dulu ada media sosial, mungkin juga media sosial yang menjadi berkat gitu judulnya. Karena sekarang banyak orang yang mencurahkan apa isi hatinya tidak berkata-kata. Tapi ngapain? Nulis di Facebook, nulis di WhatsApp, nulis di segala macam. Jadi mungkin kita harus mengerti, kita akan sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi satu hal yang kita mau pelajari, Alkitab itu sangat relevan dengan segala macam perkembangan zaman. Artinya kalau waktu zaman itu memang tidak ada media sosial, kita bisa sama-sama mengatakan bahwa perkataan digital itu ada, amin. Perkataan digital yang kita pajang di status media sosial kita, sosial chat kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bahwa dalam menjadi perkataan yang berkat, nanti ujungnya kita akan sampai ke sana. Tapi saya mau mengulik ini dari sisi yang lain, supaya kita sama-sama belajar. Bahwa pada saat kita berkata-kata, kita menggunakan mulut, lidah kita. Nah, hal yang menarik bahwa kita buka di Yakobus 3 ayat 1-12. Kita kan sama-sama belajar bahwa ternyata mulut atau lidah kita ini sesuatu yang kecil tetapi mempunyai dampak atau efek yang besar buat setiap kita di tempat ini pagi hari ini. Yakobus 3 ayat 1-12. Sudah ketemu, katakan amin. Sudah ketemu? Wah, cepat ya di sini. Ya. Kita baca dulu ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Yang sudah ketemu katakan amin. Saudara-saudaraku, Yakobus 3 ayat 1, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Nah, saya ceritakan sedikit di ayat pertama ini. Yakobus seolah-olah menegur orang yang pengen jadi guru. Nah, waktu zaman itu, pada saat orang menjadi guru itu dianggap sebagai seorang pemimpin atau seorang pimpinan. Bahkan kata guru di sini hampir disamakan dengan kata gembala waktu saat itu. Sehingga waktu saat itu banyak orang yang berkeinginan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, waktu itu karena keinginan tersebut yang berlebihan, makanya waktu itu Yakobus mencoba mengerem, stop. Hei, kalau mau jadi guru, perhatikan. Ya, banyak orang yang keinginannya berlebihan untuk menjadi pemimpin. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, saya coba baca di konteksnya, ya, di mana Yakobus berbicara tentang iman tanpa perbuatan. Ternyata kasusnya di sana adalah banyak yang mau jadi pengajar, tetapi tidak mau melakukan apa yang dia ajarkan. Namanya jarkoni kalau bahasa Jawa, ya kan? Jarkoni apa itu? Iso ngajar tapi nggak iso ngelakoni gitu. Ya, ternyata waktu zaman itu banyak orang pengen jadi pemimpin, jadi pengajar, tapi nggak mau melakukan apa yang diajarkan. Itu yang pertama. Jadi ternyata iman tanpa perbuatan, kalau kita lihat ternyata ini kasusnya di sana. Dan ternyata banyak orang yang pengen jadi pemimpin atau pengen jadi gembala,
Ya, yang biasanya karena apa? Pengen pengakuan, pengen aktualisasi diri. Sehingga akhirnya apa? Hanya bisa ngajarin. Yang hanya bermodalkan cuman bisa apa? Berkata-kata baik, berkata-kata indah. Nah, makanya Yakobus stop. Hey, jangan banyak ada yang mau jadi pemimpin. Kenapa? Tuntutannya ternyata lebih besar. Nah, waktu zaman itu karena mereka juga ingin jadi pemimpin. Nah, ternyata rawan pada saat menjadi pemimpin, kemudian pintar berkata-kata, kemudian pintar mengajar. Ternyata rawan yang di situ waktu itu rawan dilakukan apa? Manipulasi orang lain. Ya, terkadang begini ya, termasuk saya juga ini berkhotbah buat diri saya sendiri ya. Terkadang kalau kita jadi pengajar, kalau kita ngajarin orang di depan, nah biasanya kita mendominasi, betul? Pada saat kita mendominasi, kita selalu memakai tolak ukur kita yang benar. Betul? Saya juga seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Atau ada selain saya ada yang lain? Sama ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya di kantor juga, saya suatu kali pernah, nah ini mungkin kelemahan saya juga. Saya ketemu dengan salah seorang senior saya di kantor. Jabatannya udah kepala seksi, tetapi dia ternyata sama aliran dengan kita. Tapi dia di GBIS, Gereja Betel Injil Sepeduh. Ya, saya cerita. Nah, mungkin karena saya merasa saya lebih tahu, waktu itu saya mendominasi pembicaraan. Oh, saya ngomong sejarahnya GBI itu seperti ini. Saya sadar. Waktu saya belajarin, wah, ini kemarin saya lakukan ini. Nah, ternyata kalau kita mengajar, biasanya kita seringkali menjadikan apa yang kita ajarkan ini kadang jadi patokan kebenaran, padahal belum tentu benar. Nah, pagi hari ini Yakobus juga mengingatkan waktu itu, makanya hey, kalau kamu mau jadi guru, sabar. Ya. Karena guru itu tuntutannya lebih banyak, bukan hanya dituntut untuk melakukan apa yang diomongkan, tetapi dituntut supaya hatinya juga punya hati yang tulus dan murni. Kenapa? Kalau tidak dia bisa memanipulasi orang. Berapa banyak ya kejadian di sana yang dulu dianggap guru, kemudian ngomong, tanggal sekian, bulan sekian, kiamat. Lalu disuruhlah pengikutnya jual barang-barangnya. Terjadi kiamat ya? Enggak terjadi. Bayangkan sebagaimana bisa dia memanipulasi orang, ada nggak yang ketipu? Ada. Dari sekian banyak orang tetap ada yang ketipu. Nah, ini hati-hati, makanya tuntutannya lebih besar. Orang itu Yakobus coba mengingatkan pagi hari ini juga kepada kita semua, bahwa penghakiman buat mengajar itu lebih besar. Tuntutannya lebih besar, baik itu tuntutan di dunia maupun nanti tuntutan di hari penghakiman. Makanya Yakobus ngomong, sebab kita tahu bahwa guru akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya. Karena seringkali orang melihat kita bukan dari apa yang kita katakan, tetapi apa yang dari kita lakukan. Amin. Ya, makanya ada istilahnya action talks louder than word. Nah, kan gitu. Kadang-kadang saya sendiri itu. Cuma dia kayak gitu modelnya ya. Jadi kadang-kadang apa yang kita lakukan itu berbicara lebih banyak ketimbang apa yang harus kita katakan. Nah, suatu kali saya masih ingat waktu saya di kantor. Ya, kemarin kejadiannya. Jadi kita di kantor hari Jumat itu lucu, bukan nggak kerja sih. Ya, kalau kerjaan saya di kantor kan jagain jaringan, IT dan sebagainya gitu. Tapi kemarin waktu hari Jumat ada lomba mural. Jadi kita lomba disuruh melukis gitu kan. Pas kita baru datang, Pak Kakanwil, ini sudah ngecat. Lah kita kan gak enak ya. Lalu kemudian karena kita gak enak ya terpaksa kita cepet ganti baju, lalu kemudian ikut juga di situ ngapa-ngapain. Nah, ternyata apa yang dilakukan Kakanwil itu karena kita sungkan, kita ngikutin. Nah, seringkali harusnya sebagai pemimpin atau pengajar kita seperti itu, ngelakukan dulu baru kemudian yang lain akan ngikutin. Itulah dikatakan tindakan kita seringkali berkata atau mengeluarkan sesuatu yang lebih besar daripada kata-kata kita. Nah, itu ayat yang pertama, ternyata yang seperti itu. Nah, waktu zaman Yakobus, saya ceritakan ulang lagi sedikit, ada orang yang selalu pengen jadi pemimpin tetapi gak mau melakukan. Lalu kemudian ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah, ayat yang kedua Yakobus 3, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, perhatikan. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus di jemaat di Roma, karena semua orang telah hilang, telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita semua bersalah dalam banyak hal, titik koma, perhatikan. Lalu Yakobus ngasih satu contoh yang gak mungkin orang gak punya dosa ini.
Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Loh, sini aneh loh. Ayat ini kalau Bapak Ibu Saudara lihat ini aneh. Dia hanya make satu aja. Yaitu perkara mengenai perkataan, lidah atau mulut. Lalu dia ngomong begini, kalau dia nggak berdosa dalam hal ini dia orang sempurna. Berarti udah mirip sama Yesus. Yesus sempurna, nggak pernah berdosa loh. Ya, yang dapat mengendalikan seluruh tubuh. Ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat yang keempat, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Nah, ternyata Yakobus ngomong begini, hei yang mau jadi pengajar, kita semua ini bersalah. Ya, contoh, ini nggak mungkin. Jadi pada saat Rasul Yakobus ngomong kita semua bersalah, Yakobus ngasih satu yang nggak mungkin orang nggak ngelakukan, yaitu apa? Dosa lidah. Biarpun hamba Tuhan berdiri di depan sini, walaupun hamba Tuhan sering nongol di YouTube, walaupun hamba Tuhan yang viewernya jutaan, tetap pasti salah jatuhnya di sini. Karena Yakobus yang ngomong, ia adalah orang yang sempurna. Kalau orang nggak punya dosa lidah, ini sempurna, udah kayak Yesus. Karena Yesus itu sempurna adanya. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan ya. Jadi kalau kita belajar tentang Yesus, kodrat Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Apa perbedaan manusia Yesus dan manusia kita? Manusia Yesus tidak pernah melakukan dosa. Ia sempurna, makanya disebut dia sebagai korban yang sempurna, tidak bercacat celah. Sedangkan kita jatuhnya di sini. Nah, Yakobus mengungkapkan ini. Nah, dalam hal perkataan, ya karena begini, ada banyak orang, sekarang saya mau tanya nih, hamba Tuhan yang besar, ada nggak dia melakukan penyembahan berhala? Nggak ada. Ada yang melakukan pembunuhan? Nggak mungkin. Nyolong? Mungkin dulu. Ya kan, dulu mantan preman, sekarang jadi pendeta. Yang bahaya kan mantan pendeta jadi preman. Ya mungkin dulu. Kemudian dia bertobat. Segala macam. Ya kalau jadi hamba Tuhan atau pendeta, rajin beribadah, rajin berpeluhan, rajin pelayanan. Ternyata di antara semua salah itu tetap ada juga kegagalan. Yaitu dalam hal berkata-kata, yaitu dalam hal dosa lidah. Sehingga Yakobus coba mengungkapkan dua metafora atau mengibaratkan hal seperti ini dengan dua perihal. Yang pertama, kekang pada mulut kuda. Saudara, kalau kekang pada mulut kuda itu kenapa ditaruh di mulut? Ternyata ada area sensitif, karena kalau lagu sekolah minggu kan panjang muka, sebenarnya mulutnya yang panjang. Gitu kan, ditaruh kekang supaya apa? Ada area sensitif di muka kuda dekat mulutnya itu yang bisa membuat dia mudah dikontrol jadinya. Sehingga dipasang kekang. Nah, saudara bayangkan, sehingga sang penunggang kuda ini bisa mengendalikan. Nah, ternyata kekang kuda yang kedua, kekang kuda dan kemudian yang disebutkan di metafora yang kedua atau peribahasa yang kedua, kapal-kapal dikendalikan oleh mudi yang kecil. Kemudian dikendalikan oleh jurumudi. Saudara bayangkan di kapal yang besar atau di kuda yang seperti itu, yang liar, yang kuat, dikendalikan oleh sesuatu yang kecil. Nah, ini artinya apa? Walaupun kita banyak sekali hidup saleh, tetapi kalau kita tidak mengendalikan lidah kita, perkataan kita, mulut kita tetap bisa nabrak. Kalau di kapal kita bisa tetap nabrak, kalau kita naik kuda kita bisa jatuh. Nah ini, makanya Yakobus coba menunjukkan kita semua ini orang bersalah. Nggak ada yang nggak bersalah. Makanya jangan merasa, termasuk yang di depan ngomong nih, begitu udah khotbah, begitu hidup saleh, berpuasa, doa, jungkir balik, apa semuanya tetap masih ada. Dan yang paling sering adalah dosa lidah. Oleh karena itu ini pengaruhnya besar. Makanya kalau kita baca di Yakobus 1 ayat 26, dia ngomong begini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, perhatikan dirinya beribadah itu apa? Rajin perpuluhan, pergi doa, pergi mesbah keluarga, pergi apa lagi? Berpuasa, pergi KKR. Ya. Hari besok ada KKR ya, Pak Bu Debi Basir, Victor Purnomo dan Hengki Kusworo gitu. Silakan kalau mau datang ke Hotel Miko ya, Hotel Miko ya Ilun ya. Jadi yang mau ikut KKR-nya silakan. Ya. Jadi dikatakan Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, melakukan semua kegiatan ibadahnya, tetapi apa katanya?
tidak mengekang lidahnya, artinya perkataannya ini lidahnya lidah dosa, ia menipu dirinya sendiri. Maka apa? Sia-sialah ibadahnya. Perhatikan. Nah makanya Yakobus mengibaratkan itu kayak kuda, yang satu lagi kayak kapal. Ya, bisa membuat jatuh penunggangnya, bisa membuat orang kayak Titanic gitu ya. Kalau kita lihat cerita Titanic itu agak lucu gitu ya. Jadi si nakodanya ini udah dikasih tahu di depan itu ada karang gitu. Jadi karena dia pegang kemudi, dia ngelihat si Jack sama si ini lagi pacaran di depan buritan situ di ujung gitu kan. Begitu, ini dia nggak lihat, nabrak karam kapal Titanic. Saudara bayangkan gara-gara itu. Berapa orang korbannya? Banyak, saya belum bisa ngitung. Gitu ya. Tapi banyak di situ. Makanya dikatakan sama Yakobus sekali lagi. Ya. Apapun yang kita lakukan, ibadah kita, apa kita? Ternyata kalau nggak mengekang lidahnya, sia-sia. Sebaik apapun juga kita membangun kesalahan hidup kita, nyumbang kanan kiri, ya kan, bantuin orang. Tetapi kalau kita nggak bisa mengendalikan lidah kita, maka apa yang terjadi? Bukan menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan. Nanti saya akan tunjukkan perkataan yang menjadi berkat seperti apa. Tapi saya mau melihat dari sisi yang lain. Ya, saudara tahu nggak kenapa ada alasan kenapa dosa lidah itu berbahaya? Dan buat saya ini menarik. Kenapa? Begini ya, Bapak Ibu tahu kalau dosa misalkan dosa begal, orang suka membegal. Paling yang melakukan begal ada, maaf ini, nenek-nenek tua ada yang membegal. Yang jadi begalnya nenek-nenek tua umur 70-80. Enggak ada. Kenapa? Membegal udah ditampol duluan gitu kan, yang dibegal kita lagi umur yang 30-an kan gitu. Berantem kalah dia. Ya betul ya. Nah dosa-dosa yang lain apa? Misalkan maaf ini, berzina misalkan. Umur udah tua kan susah juga udah. Tapi perhatikan, kalau dosa lidah mau umur berapapun, ya kan, mau setua apapun, makanya semakin tua semakin cerewet. Itu anak kecil yang ngomong ya, bukan kita yang ngomong. Maaf. Semakin tua semakin cerewet, kadang begitu ya kan. Nggak memandang usia Bapak Ibu dosa lidah ini. Mau usianya berapapun tetap diajar. Yang kedua ini menarik nih, kenapa dosa lidah ini Yakobus ngambil ini. Jadi saya juga ngelihat ini kemarin pada saat saya dengar khotbah orang, dia ngomong gini, dosa lidah itu mau berapapun usianya, malah semakin tua itu semakin tokcer gitu loh ngomongnya. Ya kan? Dan yang aneh yang kedua, dosa lidah ini Bapak Ibu Saudara, itu amunisinya, kata-katanya itu enggak semakin berkurang, semakin nambah. Semakin tua bukannya, kalau kita pistol peluru kan cuma 6 isinya atau berapa. Nah kalau mulut, pelurunya apa? Nggak pernah habis, betul? Nggak pernah habis, malah nambah kosakatanya. Ya, kalau zaman sekarang ada anak-anak muda itu apa? Jamet apa jamet? Makin nambah kata-katanya, apalagi saya kalau chatting sama junior di kantor itu, dia balasnya ngap-ngap, iki opo ngap-ngap. Oh ternyata bang dibalik sama dia. Ya ngap jadi bang. Ini nggak hormat juga sama senior, saya pertama nggak ngerti. Cari di internet, loh bang maksudnya siap ngap siapa ngap gitu ya. Ternyata kosakata semakin banyak. Ada lagi banyak pargoy, apalagi pargoy itu. Saya juga heran kemarin apa ini pargoy ini. Oh party goyang, oh ini TikTok ini urusannya berarti. Gitu ya. Jadi semakin banyak kosakatanya, semakin banyak amunisinya, bukan semakin berkurang. Makanya dosa lidah ini ya belum lagi dengan zaman dulu. Bapak Ibu zaman dulu kita itu jarang melihat orang latah, betul? Yang kalau dikagetin latahnya tiba-tiba ngomong apa gitu ya. Jarang kita lihat. Lah sekarang latah itu seakan-akan jadi apa? Tontonan. Betul? Makanya dia nggak memandang usia. Makanya dosa lidah ini ya semakin tua, kadang-kadang nggak semakin hilang, semakin tokcer malah. Gitu. Ya. Bahkan kadang-kadang gini loh. Ya, kita lanjut dulu ayat 5 ya. Kita lanjut ayat 5. Saya jelaskan. Ayat 5. Demikian juga lidah, Yakobus 3 ayat 5, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, nanti saya akan tunjukkan mengapa Yakobus itu mengibaratkan lidah itu kayak api. Nah tapi saya mau lihat kasih lihat dulu. Demikian juga lidah, mulut, lidah kita. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, tetapi dapat melakukan sebuah kesombongan, memegahkan perkara-perkara yang besar. Udah besar digede-gedein lagi. Ya,
Hati-hati, ternyata juga ada kesombongan di sana. Ya, perhatikan. Makanya tadi saya katakan begini. Semakin tua kadang, kita ke orang tua nih kalau kita ngomong. Ya sama, saya juga begitu kalau ngomong sama anak muda. Saya ini lebih tua dari kalian 15 tahun. Jadi saya sudah mengalami begini. Saudara tahu apa yang terjadi? Mulai sombong dikit, betul? Betul? Ya, saya juga banyak junior saya juga banyak senior saya mohon maaf nih. Kadang kita gitu, ya. Sama junior kita kayak gitu. Ngelihat orang, iki apa ini anak baru kemarin gitu ya, mulai kita sombong. Mulai mulut kita ngomong, kamu ini harus begini. Nah, saya ini sudah pengalaman lama, sudah betul seperti itu kan? Ya, terkadang kita nggak ngerasa yang hal-hal seperti ini. Ya, makanya dikatakan ya di Yakobus 3 ayat 5 begitu juga dengan lidah kita. Kalau di gini Yakobus 3 ayat 5 di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dia ngomong begini, begitu juga dengan lidah kita, terjemahan Indonesia sehari-hari, meskipun lidah kita itu kecil, namun ia dapat menyombongkan diri terhadap hal-hal yang besar. Nggak mau kalah biasanya, kan gitu ya. Ada teman kita cerita, aku kemarin loh baru beli sepeda, sepedanya Premier, datang kita nggak mau kalah. Lu sepeda, gua Giant coy. Nggak ada yang kalah lagi. Gua Brompton coy. Brompton yang harganya sekian. Bukan kayak gitu. Mau sama nggak mau kalah pokoknya. Ngomong nggak mau kalah. Pokoknya setiap orang ngomong harus disanggah. Ada yang model begitu? Ketemu orang model begitu? Atau kita yang begitu? Hah? Halo? Ya saya juga termasuk seperti itu kadang-kadang. Kan keselimpet juga kadang-kadang kita itu ya. Apalagi kalau kita ketemu sama junior-junior ini nggak hormat sama senior. Kadang kita keselimpet juga. Ya seringkali kita pun seperti itu. Ya, makanya begini. Ada perkara mengapa Yakobus itu menganalogikan lidah itu seperti api. Dan kemudian dia menganalogikan dengan membakar hutan yang besar. Ya, Bapak Ibu begini. Lidah api. Jadi kalau di luar negeri, itu kadang karena saking panasnya, orang kalau buang puntung rokok aja sedikit, itu bisa jadi kebakaran yang besar. Dan saudara tahu kalau kebakaran hutan yang besar itu, efeknya hanya pada hutannya? Enggak. Binatangnya juga iya, air yang di dalam tanah iya, asapnya kemana-mana, betul? Ya kalau kita mau ngalahin Malaysia gampang, bakar aja hutan kita itu, selesai Malaysia. Kenapa nggak bisa bernapas? Kan gitu. Loh benar. Lihat perhatikan, kenapa dikatakan membakar hutan? Hutan itu jantung dunia, betul? Kalau itu dibakar, yang kena bukan cuma kita. Nah artinya begini, lidah itu Bapak Ibu, kalau nggak digunakan dengan berhati-hati, bukan hanya merusak kita sendiri, tapi merusak orang lain. Betul? Bukan hanya merusak orang lain, ngerusak ekosistem kita. Circle kita pun dirusak. Betul? Berapa banyak kita yang hanya sebenarnya modalnya cuma bercanda. Tetapi lawan bicara kita nanggepinnya serius. Dia ngegas, kita ngegas juga, betul? Jadilah bertengkar. Merusak ekosistem. Nah masalahnya setelah kita bertengkar sama dia, ikut teman kita datang nimbrung, nggak ngerti apa-apa, ngomong juga. Kena juga dia, merusaklah circle. Akhirnya apa? Yang dua ini berkomplot, yang ini jadi musuh. Betul? Akhirnya apa? Mulailah roh percederaan muncul. Terjadi perpecahan. Merusak ekosistem. Banyak hal yang dirusak nanti. Makanya hati-hati nih. Makanya nggak salah kalau Yakobus ngomong apa? Hutan yang besar. Bahkan bisa menghancurkan gereja. Benar loh. Coba bayangkan kalau di gereja kita ada orang yang suka ngomong kesini A, kesini B, tapi ngerusak sifatnya. Apa yang terjadi? Bisa pecah. Bisa apa? Retak nih gereja. Betul? Bisa membakar hutan yang besar. Sekelilingnya, efeknya kalau kita bilang efek domino. Ada yang main gaple tahu? Efek domino itu efek kalau sudah jatuh pasti jatuh juga yang lain gitu. Ya, gitu. Itulah kenapa Yakobus mengatakan bahwa ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat yang ke-6 dikatakan lagi gini. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api. Nah, neraka.
Nah, dari semua metafora penjelasan Yakobus tadi, kesimpulannya lidah itu seperti api. Nah, mengapa dikatakan di situ dunia kejahatan? Karena dari lidah itu perwujudan dari segala bentuk kecemaran, betul? Nah, coba perhatikan dunia digital kita. Kalau dulu orang berkata-kata secara analog, artinya seperti ini kita dengarkan. Sekarang kan sudah dunia digital ya. Jadi orang nggak mesti pakai mulut. Ada namanya mulut digital, yaitu status sosial kita, status media sosial kita. Berapa banyak hoaks-hoaks yang terjadi sewaktu zaman Pilpres yang kemudian membuat polarisasi di negara kita. Ya, berapa banyak cerita-cerita bohong yang dihasilkan. Dunia kejahatan, Bapak Ibu. Ya, berapa banyak perselisihan, fitnah, kebohongan yang bisa menyulut api murka dalam hati kita sama hati orang lain di depan kita. Gara-gara apa? Status media sosial kita. Ya, karena itu kita anggap aja lidah digital gitu ya. Mulut digital. Berapa banyak? Kita ikut posting-posting gitu ya. Kalau bertuat mungkin kita harus posting-posting yang memberkati aja lah. Gitu ya. Nggak usah ikut-ikutan yang politik-politik begitu. Ya. Seringkali seperti itu. Nafsu-nafsu, saudara Bapak Ibu, kalau misalkan terjadi perselingkuhan, itu awalnya gimana? Ada gombal-gombal nggak? Ada gombal-gombal. Pakai mulut nggak? Pakai mulut. Di situ sumbernya semua. Ya kan, dari lidah dikeluarkan kata-kata manis. Ya kan, Adam dan Hawa juga jatuh karena manisnya kata si ular. Kelemahannya wanita ada pada telinga. Kan begitu. Digombalin dikit, kelepek-kelepek. Jadi jangan heran. Tapi itu kunci bagi bapak ibu pada para pria. Sering-seringlah menggombal kalau berantem. Ya. Kata yang paling bagus untuk seorang pria untuk wanita itu bukan I love you, tapi maaf. Serius, betul? Betul Bapak Ibu? Kata yang paling bagus dari seorang pria kepada wanita itu bukan I love you, maaf. Lo benar? Karena kenapa? Seringkali laki-laki itu karena ketinggian egonya nggak mau ngomong maaf, betul? Padahal itu kata kuncinya. Itu aja coba, dicoba aja kadang. Gitu ya. Gitu ya. Seringkali seperti itu. Makanya Pengkhotbah 5 ayat ke-5 ngomong begini. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Nah, saya mau perhatikan itu Pengkhotbah 5. Nah, saya mau kita perhatikan kenapa dikatakan menyalakan roda kehidupan kita. Apa ini maksud menyalakan roda kehidupan? Penjelasannya seperti ini. Kata-kata kita yang diproduksi oleh lidah dan mulut kita, ya, itu seperti benih Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti sama-sama katakan benih. Makanya firman Tuhan mengatakan pada saat firman Tuhan itu jatuh, berbagailah setiap orang yang mendengarkan firman. Orang mendengarkan kan berarti ada kata-kata, betul? Makanya diibaratkan kata-kata itu seperti benih. Bapak Ibu bayangkan, kalau benih yang jahat jatuh di tanah yang subur, apa enggak subur tuh yang jahat? Betul? Kita balik dulu nih. Ya, kalau benih yang baik jatuh di tanah yang subur, dia jadi benih sesuatu yang tapi bayangkan kalau benih yang jahat itu jatuh di tanah yang subur. Contoh, sama anak kita katain lu goblok lu. Apa enggak roda kehidupannya dia menjadi orang goblok? Seringkali kita begitu bukan? Atau seringkali kita pun sering berkata sama diri kita, saya enggak mampu, saya enggak sanggup. Padahal hati kita itu tanah yang subur, tetapi kita kasih benih yang apa? Jahat. Roda kehidupan kita seperti apa jadinya? Dinyalain tetapi turun ke bawah. Bukannya naik ke atas, turun ke bawah. Ya. Makanya hati-hati. Seringkali kita harus mengerti bahwa kata-kata yang kita ucapkan itu seperti benih. Hati-hati. Orang sekeliling kita, anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, itu tanah yang subur. Bapak Ibu bayangkan kalau kejahatan itu, benih yang jahat itu, yang keluar dari mulut kita, tumbuh di tanah yang subur. Saudara bayangkan kalau itu bisa terjadi, merusak siklus kehidupan kita, amin. Roda kehidupan kita dirusak, yang harusnya kita hidup dengan baik, kita hidup dengan saleh, kita hidup berdamai dengan orang, tetapi yang terjadi apa? Kita hidup cekcok dengan orang. Ayat yang ke-7. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut,
dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia, ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang memati. Seolah-olah saat ini Rasul Yakobus ngomong gini, singa, binatang, apalagi kuda, unta, yang terbang, yang jinak, yang jauh dari jangkauan kita. Lu bayangkan elang itu jauh dari jangkauan kita. Bahkan ular, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ular itu punya bisa. Sudah itu punya bisa didambangkan lagi dengan setan, tetapi bisa juga jadi sate ular, betul? Ya, berapa banyak, semuanya itu bisa dikendalikan oleh manusia. Tetapi ada satu yang nggak bisa, yaitu di dalam diri manusia sendiri. Apa itu? Lidah. Itu susah dikendalikan. Nggak ada orang yang bisa, perhatikan, tidak ada orang yang bisa menjinakkan lidah tanpa anugerah yang adikodrati. Tanpa anugerah yang adikodrati. Di luar dari kemampuan kita. Nah, Yakobus melalui ayat ini, dia nggak ngomong begini. Ini mustahil, enggak. Bukan sesuatu yang mustahil. Bagi manusia mustahil. Tetapi kita butuh pertolongan yang namanya pertolongan adikodrati. Di luar daripada kita. Yang setuju katakan amin. Sama seperti pada saat kita berdosa, kita jatuh ke dalam kubangan. Kalau kita jatuh, jadi kalau orang berdosa itu kayak orang jatuh, orang nggak tahu berenang, jatuh di dalam kolam berenang. Kemudian ada juga orang lain jatuh juga ke situ, nggak bisa berenang juga. Ada bisa orang tenggelam sama-sama nolong orang tenggelam? Ada? Nggak bisa, sama-sama tenggelam. Tetapi kita butuh orang yang mengerti berenang, orang yang tahu berenang untuk menolong kita, betul? Itu artinya pertolongan adikodrati di luar daripada kemampuan kita. Yakobus ngomong seperti ini bukan berarti mustahil, tetapi kita butuh pertolongan di luar kita. Yang setuju katakan amin. Ayat yang ke-9. Nah, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hai saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi gini, Rasul Yakobus langsung ngomong gini, ada kalanya kita ketemu sama orang, kayak kita nih, kayak saya nih, di depan ngomong gitu, tetapi begitu keluar ada yang senggol mobil saya, tiba-tiba semua kebun binatang keluar. Ada yang modelnya kayak gitu. Betul? Ya, bisa jadi saya juga seperti itu. Betul? Setuju katakan amin. Amin. Ya, fair ya saya. Ya karena kita seperti itu. Ya. Betul? Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, tetapi kita juga dengan lidah yang sama, mulut yang sama. Ini kita mengutukin sesuatu yang diciptakan menurut rupa Allah. Yang satu keluar berkat, yang satu keluar kutuk. Nggak boleh ini terjadi. Kenapa dan apa sebabnya? Jadi gini, orang yang seperti ini sebenarnya tanda-tanda orang yang hipokrit atau orang yang munafik. Orang yang punya integritas di dalam hidupnya. Jadi kalau kita ketemu banyak tukang tipu ya, tukang obat itu tukang tipu gitu ya. Yang banyak iklannya tetapi manfaatnya sedikit. Ya. Ada banyaknya orang yang tukang tipu itu. Mulutnya manis, mulutnya ini, tetapi ternyata bohong. Ada yang seperti itu. Ada juga orang yang di gereja yang tadinya menyembah Tuhan, haleluya, nangis-nangis, keluar, kesenggol dikit aja, lalu kemudian udah mulai marah. Ya. Apa dia sama? Gitu ya. Oleh karena itu, Yakobus di ayat yang ke-11, kita buka ayat yang ke-11. Nah, dia kasih Yakobus ini pinter. Yakobus ini luar biasa. Firman Tuhan pagi hari ini ganjarin kita sesuatu. Ini jawabannya. Adakah sumber? Jadi pertanyaan ini namanya pertanyaan retorika. Pertanyaan yang sudah ada jawabannya dan dikasih tahu ini loh jawabannya. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Di sana ada kata mata air dan ada kata sumber, betul? Ternyata ayat yang ke-12 lagi. Sambung, masih ada. Yang ke-12. Saudara-saudaraku, hampir sama. Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air yang tawar. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita, saya nih misalkan, khotbah di sini kemudian tiba-tiba saya di luar itu ngumpat-ngumpat orang, mungkin sebenarnya
mungkin sebenarnya yang sebenarnya saya itu yang ngumpat-ngumpat orang. Jadi seringkali kata-kata kita ini adalah indikator. Indikator apa? Ternyata biang keladi dari semua kebobrokan lidah, dosa lidah mulut. Makanya digambarkan seperti api. Api kalau dipakai buat masak bisa bikin kenyang, betul? Api berguna dalam takaran yang sesuai. Tapi begitu api itu membesar nggak bisa. Makanya api hanya sebuah sarana. Begitu juga dengan lidah dan mulut kita. Sebenarnya hanya sebuah alat. Permasalahan utamanya, permasalahan atau dalang intelektual dari mulut dosa lidah kita itu ada di Matius 15 ayat 18. Saya akan bacakan. Matius 15. Ada tokoh intelektual, ada pelaku utamanya. Mengapa mulut lidah kita seperti itu? Matius 15 ayat 18. Saya akan bacakan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari apa? Lihat kanan kirinya, katakan hati. Hati. Ya. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi begini Bapak, kata-kata kita. Jadi kalau saya di sini berkhotbah lalu kemudian saya keluar, kemudian mengumpat orang, sebenarnya mungkin indikator hati saya ada yang bermasalah. Makanya kata-kata kita itu indikator hati kita itu sedang apa. Betul? Ya Pak Nana, kalau misalkan sama orang, kalau misalkan ada orang yang marah, kelihatan dari kata-katanya, betul kan? Ditanyain baik-baik, tiba-tiba jawabannya jutek, betul? Indikator dia lagi marah, betul? Jadi kata-kata kita adalah indikator keadaan hati kita. Oleh karena itu Yakobus belajar dari gurunya Yesus sepakat bahwa permasalahan utamanya itu bukan di mulut, bukan di lidah, tetapi di hati. Kekristenan selalu berbicara tentang perubahan hati. Makanya Yeskiel ngomong, kau akan kuberikan roh hati yang baru dan roh yang baru. Amin. Makanya perhatikan, apa yang keluar dari tutur kata kita, apa yang keluar dari mulut diproduksi oleh lidah dan keluar dari mulut yang penuh kedengkian, penuh dengan iri hati. Mungkin hati kita bermasalah sedang iri. Mungkin hati kita yang lagi dengki sama orang. Ya. Ada banyak orang sekarang yang senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kemarin bro, gue dapat proyek. Karena dia nggak senang temannya bro, hati-hati. Nanti kamu proyeknya proyek palsu lagi. Nggak senang. Kamu harus hati-hati. Itu biasanya coba saya lihat dulu gini-gini. Ada yang kayak gitu modelnya. Ya. Ada orang baru beli mobil. Wah kamu, wah bagus ya, di depannya ngomong bagus, di belakang hasil korupsi. Betul? Dengki, iri, betul? Mungkin hati kita yang bermasalah. Perhatikan, Yesus selalu ngomong kalau masalah kekristenan itu masalah hati. Makanya Yesus nggak ngasih banyak peraturan. Aturannya Yesus cuma 2, apa? Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang kedua, kasihlah Tuhan Allahmu yang pertama. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Cuma 2 itu aja. Tanamkan di hati, udah selesai masalah itu. Betul? Tapi seringkali hati kita ini loh yang bermasalah. Oleh karena itu, penting, makanya Salomo ngomong begini, Amsal 4 ayat 23, nggak usah dibuka, saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kuas, karena disitulah terpancar kehidupan. Permasalahannya adalah hati. Nah perhatikan Bapak Ibu, perkataan yang menjadi berkat. Kalau hati kita isinya dengki, gimana kita mau jadi berkat? Betul? Kalau hati kita isinya itu amarah, yang ada malah misu-misu. Misu-misu itu bahasa Jawanya apa? Kesel. Ngomong gonya dikit ini, apa sih? Gitu-gitu. Ada yang modelnya gitu-gitu. Ya termasuk saya juga kadang-kadang. Gitu ya. Gitu. Saya, Dev pagi-pagi ini nangis. Kesel juga kita, udah mau kebaktian, ini anak kan gitu, kesel juga kita kadang-kadang, kebawa-bawa. Tapi puji Tuhan gak kebawa di khotbah ya, gitu ya. Gitu. Saya kalau lihat anak saya, untung ada Oma tadi yang bantuin saya di belakang menenangkan Dev. Ternyata memang kalau yang sudah pengalaman beda dengan yang belum pengalaman. Oma pegang dikit-dikitin langsung diam ini anak. Kita udah dari bawah pegangin gitu, nggak tenang-tenang, gitu ya. Terima kasih Oma. Ince, luar biasa. Gitu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah ini yang penting, menjaga hati. Orang sebelah aja tahu kok, jagalah hati, jangan kau nodai.
Kan begitu, orang sebelah aja tahu, apalagi kita. Jadi Bapak Ibu kalau itu sama, jangan berpikir itu dari sana, kagak. Kita lebih dulu muncul daripada yang sebelah. 600 tahun loh munculnya lebih duluan kita. Jadi jangan, kalau diklaim dari sana biarin aja. Fakta sejarah membuktikan kita lebih dulu, kan begitu. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan itu Amsal. Amsal itu sebelum Masehi aja berapa tuh? 1000 tahun lebih sebelum Masehi. Kan gitu. Ya. Nah, ada yang menarik, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Ya, kita buka sedikit ya. Ini trik supaya begini. Kalau hati kita ini beres, maka perkataan kita itu perkataan menjadi berkat. Walaupun begini ya. Perkataan yang menjadi berkat tidak harus selalu perkataan yang manis. Setuju? Jangan, nak kamu jangan ini, kamu ini ganteng kok, kamu ini pokoknya luar biasa lah. Padahal nggak seperti itu. Itu bukan perkataan yang menjadi berkat. Perkataan itu menjadi berkat itu perkataan yang tepat sasaran pada waktunya, sesuai tempatnya, sesuai dengan kepada siapa. Ya. Kalau misalkan dia memang minta dikoreksi, terus kita ngomong iya, kamu itu salah di sini, kamu itu jeleknya di sini. Jangan karena kita ngomong jeleknya, kemudian orang bilang ini kata-katamu nggak jadi berkat bro, bukan. Jadi hati-hati kita dengan kata-kata perkataan yang menjadi berkat. Menjadi berkat itu bukan berarti selalu dipuji. Ya, setuju katakan amin. Kadang-kadang orang ngomong apa adanya ke kita, mungkin itu berkat buat kita. Cuman tergantung kan kita mau nanggapinnya serius atau ngajak berantem, kan begitu. Gitu ya. Jadi hati-hati. Yang mau kita tekankan di sini adalah tidak setiap perkataan yang keras yang kita terima itu perkataan yang tidak membangun atau tidak menjadi berkat. Mungkin itu perkataan yang menjadi berkat. Nah, suatu kali ada sebuah cerita, bagaimana cara menjaga supaya hati kita ini tetap terjaga sehingga apa yang kita keluarkan dari hati kita itu menjadi berkat. Sedikit saja. Kita buka di Matius 12. Matius 12. Matius 12 ayat 33 sampai 35. Matius 12 ayat 33 sampai dengan 35. Nah, perhatikan. Yesus suatu kali pergi ke menyembuhkan seorang yang buta. Dia buta, orang yang kerasukan setan, kemudian dia buta dan dia tidak bisa berkata-kata, buta dan bisu. Lalu Yesus sembuhkan. Lalu kemudian lalu kemudian ada orang Farisi yang bawaannya dengki, iri sama Yesus. Dia ngomong gini, ya. Jadi kalau kita ketemu sama orang iri, sama orang dengki, jangan salah. Yesus juga sudah ketemu dari 2000 tahun yang lalu. Tapi Yesus slow aja. Nanti kita lihat, ya. Waktu itu ketemu sama orang disembuhkan, kemudian ngomong gini si orang Farisi, kamu menyembuhkan dengan kuasa setan, Beelzebul namanya. Kamu menyembuhkan tidak dengan kuasa Allah, kamu dengan kuasa Beelzebul. Gitu. Lalu kemudian, Yesus menjelaskan, enggak mungkin. Kalau saya mengusir dengan nama Beelzebul, berarti kerajaan mereka terpecah-pecah. Yesus menjelaskan ke bawah. Lalu sampailah di ayat yang ketiga. Dikatakan begini, jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Ingat, Yakobus tadi mengatakan juga tentang pohon yang baik, buahnya juga baik. Ya, jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu yang pertama. Kalau kita ingin menjaga hati kita, perhatikan, jika tutur kata kita adalah buahnya, maka perhatikan, kita harus berada tetap pada pokok anggur yang benar. Betul? Nah, saya mau kasih gambaran begini. Waktu kita percaya, kita itu kan dikatakan ranting, betul? Ranting yang tidak padaku yang tidak berbuah akan dipotong, kemudian dilempar ke dalam api. Jadi kita semua ini ranting. Pada saat kita percaya sama Yesus, kita kemudian dicangkokkan, ditempelkan kepada pokok anggur yang benar, betul? Kemudian saat kita dicangkokkan ke pohon anggur yang benar, kita akan menghasilkan buah yang benar, buah anggur. Yang pertama, mengapa Rasul Yakobus mengatakan perihal mengenai buah? Makanya kita
Trik yang pertama, supaya hati kita tetap benar sehingga mengeluarkan perkataan yang benar. Tetaplah pada pokok anggur yang benar. Katakan amin. Supaya kita harus supaya apa? Menghasilkan buah. Supaya kata-kata kita dapat dinikmatin orang ya, bukan muji orang. Artinya apa? Suatu kali kalau kita disuruh untuk mengkritik atau disuruh untuk mengatakan kebenaran, kita katakan kebenaran. Ya, tetap pada pokok anggur yang benar. Setiap perihal mengenai Tuhan, saat kita dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, maka kita akan berbuah yang benar dan kita akan terus dibersihkan. Amin. Kita akan terus dikuduskan. Ada proses sanctification di sana. Makanya saat kita percaya sama Yesus, Yesaya 36 ayat 26 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan hati yang taat. Sekali lagi, permasalahannya orang Kristen adalah permasalahan hati. Cara supaya hati kita harus tetap menempel pada Tuhan. Amin. Nanti gimana caranya saya akan lihatkan. Ayat yang ketiga 4. Ya. Ayat yang ketiga 4, Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan orang beludak. Perhatikan, apa perkataan Yesus tidak memberkati? Yesus mengeluarkan kata-kata yang tepat di saat yang tepat. Waktu yang tepat. Tidak kata-kata manis, tetapi pada orang yang tepat. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Perhatikan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kata meluap, seolah-olah Yesus itu mau ngomong begini, kata-kata yang keluar dari hati itu seperti air. Betul? Yesus menggunakan kata meluap. Nah kalau kita lihat Yakobus tadi juga, Yakobus juga ngomong apa? Mata air dan sumber. Ya, artinya jika dikatakan meluap ini artinya hati adalah mata air, perkataan kita adalah aliran airnya. Nah, yang kedua, kalau yang pertama tadi kita harus tetap melekat pada Tuhan. Yang kedua, semakin dekat kita dengan mata air, maka semakin jernih airnya, betul? Pertanyaan kita, seberapa dekat kita dengan Tuhan? Kekristenan berbicara relationship. Seberapa dekat kita attach dengan Tuhan? Seberapa dekat kita dengan sumber air kita? Betul? Semakin dekat Anda dengan Tuhan, maka semakin apa yang keluar dari hati, itu akan semakin jernih. Akan semakin adem. Bapak Ibu, kalau ada orang yang mau manipulasi kebaikan dengan kata-katanya, dia akan capek sendiri. Karena kenapa? Sumbernya habis. Betul? Orang yang suka memanipulasi kata-katanya sumbernya habis, nggak bisa lagi berkata-kata. Nggak bisa lagi mau manipulasi apa lagi. Artinya apa? Ada waktunya kalau orang bohong sana, bohong sini, ngomong ke sana, ini nanti suatu saat akan ketahuan. Habis masanya. Tetapi perhatikan, kalau itu yang dari Tuhan, orang yang punya mata air, ya, dia nggak akan habis-habis. Bukankah Yesus dalam Yohanes 4 ayat 14 ngomong, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya? Amin. Bukankah sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal? Amin. Semakin kita dekat dengan sumber mata air itu, hati kita jadi aliran sumber air yang bersih. Sehingga apa yang keluar dari kata-kata kita memberkati banyak orang. Amin. Dua, yang tadi, attach sama Tuhan, menempel kepada Tuhan. Yang kedua, dekat dengan sumber airnya. Ayat yang ke-35. Matius 12 ayat yang ke-35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Nah perhatikan, yang ketiga, berbicara dengan hati. Jika hati itu adalah perbendaharaan, perbendaharaan itu begini Bapak Ibu Saudara. Perbendaharaan itu tempat kita menyimpan sesuatu. Perbendaharaan itu bisa sebuah berangkas, bisa sebuah account yang sifatnya digital. Pokoknya perbendaharaan itu tempat kita menyimpan hal-hal yang kita terima. Kalau hati itu adalah sebuah perbendaharaan atau tempat kita menyimpan, dan perkataan adalah barang yang dikeluarkan dari perbendaharaan, maka Yesus pada saat berbicara tentang perbendaharaan, ini berbicara tentang hati kita ini diisi oleh apa? Apa yang mengisi hati kita? Apa yang diisi oleh hati kita?
Artinya apa? Apa yang diisi oleh mata kita, apa yang kita lihat tiap hari, apa yang kita dengar tiap hari, itu yang akan menjadi perbendaharaan kita. Bapak Ibu kalau ngomong sama orang yang mengerti tentang ekonomi, pasti bahasanya pasti pakai bahasa-bahasa ekonomi ya. Ekonomi makro itu mempunyai sekitar koefisien yang sangat tinggi. Ya kalau Bapak Ibu bicara sama orang ekonomi kan seperti itu. Bapak Ibu kalau orang bicara seperti Sampanana, orang teknis mengenai aliran-aliran air, mungkin khotbahnya pun akan mau seperti pipa yang mengalir. Nah, mungkin kerjaannya sama pipa. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu ngomong sama orang bea cukai seperti saya, mungkin pada saat khotbah saya akan berbicara tentang pemasukan dan pengeluaran itu sama seperti APBN. Bahasanya akan semakin seperti bahasa orang Kementerian Keuangan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar setiap hari itu yang menjadi perbendaharaan kita. Ya. Makanya di Matius 6 ayat 22 dia ngomong mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu. Mata ini jendela hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itulah yang masuk dalam hati kita jadi perbendaharaan. Anak-anak muda yang suka nonton film Korea, yang pakai masker pasti ketawa. Gitu ya. Kalau Anda suka nonton film Korea, pasti sering bucin, betul? Nah, ya, gitu ya. Bucin apa bucin? Butucin, ini perbendaharaan kata emang gak pernah habis-habis ya. Tahun ini bucin, nanti 10 tahun lagi mungkin ada istilah yang lebih keren selain bucin. Ya. Orang yang sering nonton Korea, gitu kan? Orang yang sering nonton Tersanjung 1 sampai dengan 9. Udah berapa adanya itu ya. Mungkin apa? Itu yang akan masuk ke dalam hati kita. Kalau bapak-bapak mungkin senang nonton UFC gitu kan. Jadi pada saat berantem, tiba-tiba jurus UFC-nya yang keluar. UFC yang sering berantem itu loh. Nah ini permasalahannya. Berbicara perbendaharaan itu berbicara, apa yang kamu isi di dalam hatimu itu apa? Ya. Oleh karena itu penting buat kita, kalau kita mau dalam Tuhan supaya perbendaharaan kita baik, mari kita isi dengan hal-hal yang baik. Mari kita isi dengan firman Tuhan. Mari kita isi. Makanya gini, saya senang Bapak Ibu dengan Bapak Ibu semua di tempat ini. Kenapa? Karena hari Minggu itu masih mau ke gereja. Betul, karena gini, saat kita ke gereja, saat kita ikut persekutuan, saat kita ikut doa, puasa, saat kita ikut mesbah keluarga, sebenarnya apa yang terjadi? Hati kita itu lagi disetel ulang sama Tuhan. Kalau sudah menyimpang itu, Tuhan setel lagi. Makanya penting untuk ke gereja. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat teman kosan atau tetangga nggak pernah ke gereja, ajakin. Kenapa? Takut hatinya sebenarnya sudah bergeser. Hatinya bukan lagi sumber mata air yang jernih. Kenapa? Sudah mulai jauh dari Tuhan. Ajakin. Makanya penting kita ke gereja. Sekarang kan ada gereja online, beda. Gitu ya, hawanya beda. Makanya setiap kali kita datang ke gereja, mungkin hati kita yang sudah mau melenceng, sudahnya lurus, terus sudah mulai bengkok-bengkok ini. Begitu pulang gereja lurus lagi. Gitu ya. Hari Selasa, Senin sudah mulai agak miring-miring ke kanan gini ya. Selasa ketemu mesbah keluarga, lurus lagi. Kan begitu. Manusia kan seperti itu Bapak Ibu ya. Sama seperti nanganin anak pemuda ini. Kita, Mas harus sering diingetin. Iya sama, kita juga. Semua juga. Ternyata harus sering diingetin. Ya makanya penting buat kita untuk ketemu. Makanya firman Tuhan mengatakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena kenapa? Apa yang kita isi dari mata kita, apa yang kita dengar dari telinga kita, itu yang menjadi perbendaharaan kita. Amin. Ada 3 poin yang tadi yang penting kalau kita membuat hati perkataan kita menjadi perkataan yang menjadi berkat. Yang pertama, tetap menempel pada ranting pokok anggur yang benar, supaya buahnya Yesus sama dengan buah kita. Buah kita sama dengan buahnya Yesus, kebalik ya. Buah kita sama dengan buah Yesus. Yang kedua, semakin dekat dengan sumber, supaya apa? Semakin jernih, semakin adem. Yang ketiga, isi perbendaharaan kita dengan hal-hal yang rohani, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal dengan firman Tuhan. Ya, saya senang di tempat ini. 2 Timotius 3 ayat 16 ngomong, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Perhatikan, bermanfaat untuk Yang kedua, menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita dinyatakan kesalahan, bukan berarti pikiran orang atau kata-kata orang itu menghancurkan kita, bukan. Mungkin saat itu dia sedang merombak, tetapi saat itu dia lagi memberikan dasar yang baru. Amin. Makanya setiap kita dengar firman Tuhan, seolah-olah dasar hati kita itu dihancurkan. Karena sudah bengkok, kan begitu. Kalau orang tukang bangunan, kalau lihat pondasinya salah, bisa salah seluruh bangunan, dihancurkan dulu. Diangkat semuanya, dibikin pondasi yang baru. Nah seringkali firman Tuhan itu seperti, makanya firman Tuhan menyatakan kesalahan. Lalu kemudian apa? Setelah dinyatakan salah,
diperbaiki kelakuannya. Kemudian dididik. Itulah guna firman Tuhan. Makanya saya senang kalau kita pagi hari ini mau datang pagi-pagi. Jam 9 bukan pagi-pagi amat. Cuman saya bersyukur nih. Pemain musik tadi datang jam 7. Kita janji siapkan sarapan. Sarapan dulu. Kan gitu ya. Walaupun hari Sabtu nggak bisa datang, tapi hari Minggu mungkin bagusnya hari Minggu gitu ya. Biar cepat datang standby di bawah. Itu. Ya. Makanya Bapak Ibu, pagi hari ini kita yang dengarkan firman, lalu kemudian kita pulang nanti. Lihat ada teman kita yang nggak ke gereja, lihat teman kita ada yang sudah malas-malesan, lihat teman kita, maaf nih ya, ada orang yang lebih memilih misalkan Car Free Day ke mana? Ke Tanjung Bunga ketimbang datang ke gereja pagi-pagi. Nah itu juga perlu ditegur itu. Kenapa? Bro, sekali seminggu doang, tetangga lo 5 kali sehari, plus hari Jumat sekali. Bisa, ini cuma 1 kali seminggu kan gitu. Mari kita coba, kita yang sudah tertanam di gereja ini, kita tetap rajin ke tempat ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah tentukan, kalau kita sudah tentukan Anda di tempat ini, kita semua di tempat ini, berarti kita sudah ditentukan untuk bertumbuh bersama. Amin. Ya, mari kita terus persekutuan, kemudian ada ibadah, kita datang supaya hati pikiran kita diisi oleh hal yang bermanfaat. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya undang pemain musik. Bapak Ibu, kalau kita bisa membuat perkataan yang keluar dari mulut lidah kita memberkati banyak orang, maka artinya tubuh kita pun akan benar. Nah, tubuh kita akan benar di hadapan Tuhan. Maka kita bisa berkata, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan. Kita bangkit berdiri. Kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Kita naikkan pujian ini, Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kami mau persembahkan hati kami. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku, Yesus, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang Bapa ku persembahkan. Bapa ku persembahkan, Yes, sebagai persembahan
yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan ku sembah Kau namamu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan, untuk kemuliaan namamu. Pagi hari ini kita belajar bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu asalnya dari hati, dan itu mempunyai sebuah kuasa. Amin. Suatu kali ada sebuah cerita, ada seorang profesor dari Jepang. Dia menanam sebuah benih, ada 2 benih yang ditanam, beras. Ada beras 2 ditaruh di tempat-tempat. Ada 2 perlakuan yang berbeda terhadap 2 beras itu. Satu berasnya, setiap hari dia arigato, arigato di beras yang pertama. Di beras yang kedua dia cuekin. Dia gak pernah ngomong sama beras ini. Apa yang terjadi dalam waktu sebulan? Beras yang setiap hari dikatakan terima kasih, arigato, dia menjadi beras yang semakin putih. Tetapi beras yang gak pernah disapa sekalipun, dia menjadi beras yang hitam. Kemudian dia menjadi busuk. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut lidah kita dapat menentukan arah hidup kita, dapat menyalakan roda kehidupan kita. Kalau hati kita isi dengan perbendaharaan yang baik, kata-kata keluar kita yang baik, maka tubuh kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Sambil angkat tangan kita katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai sembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Yes. Persembahan yang hidup, kudus, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan nama, katakan ku sembah Kau dengan hati kita. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan
Lebih lembut lagi katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Biar jemaat Tuhan saja sekali lagi terus katakan, ku sembah. Mari sembah Tuhan. Yes. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah-Mu Tuhan, Allah yang benar, Allah yang selalu menolong kami, Allah yang selalu ada buat setiap kami, Allah yang telah mengorbankan nyawanya buat kami, sehingga kami mau mempersembahkan tubuh kami Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Yes, sembah Tuhan, sembah. Katakan, Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan, Engkau agung, Engkau mulia, Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Yes. Oh, haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kami hormat Engkau, sebab kemuliaan-Mu nyata bagi kami semua di tempat ini. Kita dalam masyarakat, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu nyata. Kita dalam masyarakat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat awal. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Kita mempersembahkan tubuh kita karena Dia lebih dulu sudah mempersembahkan tubuhnya untuk penebusan dosa kita. Amin. Mari pelayan Tuhan, perjamuan, maju ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk kembali. Sukacitaku bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah
Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Kita angkat pujian ini, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah Yang sudah terima pertemuan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Curahan darah-Mu, ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan. Sama-sama angkat pujian ini. Yes. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Katakan ku dijadikan baru. Dijadikan baru. Haleluya. Ku dijadikan baru. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus yang sudah ada di tangan kita. Haleluya. Masing-masing kita mengoreksi diri kita. Masing-masing kita perhadapkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan kita bisa menyatu. Dan kita merasa berkat kekuatan daripada perjamuan hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Angkat tinggi-tinggi roti yang ada pada kita. Haleluya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita angkat tinggi-tinggi cawan yang ada pada tangan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Masing-masing kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat seluruh pengorbanan-Mu yang luar biasa kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami bisa menikmati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu yang akan memberi kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan, Allah yang besar, Allah yang kami tinggikan dalam nama Yesus. Terima kasih buat persekutuan Tuhan dengan tubuh dan darah pada pagi hari ini. Mengingatkan kami bahwa Engkau telah menebus kami Tuhan. Bahwa Engkau sudah mengambil alih seluruh hidup kami ya Bapa. Dan kami adalah biji mata-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap pergumulan, setiap Tuhan apapun yang kami hadapi, Tuhan kami percaya bersama dengan Tuhan Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan minggu ini adalah minggu pertama di bulan ini. Ada persembahan diakonia, selain ada persepuluhan dan persembahan pertama dan kedua. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan memuji Tuhan. kasih buat persembahan jemaat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan untuk pengumuman kita sepekan, pada hari Selasa besok ada ibadah mezbah keluarga di keluarga Bapak Nana Pabuaran dengan alamat di Gria Sudiang Permai Blok A2 nomor 6. Oh, Blok H2 nomor 6. Kalau tidak tahu nanti lihat di grup. Nanti di Sherlock ya. Yang pengen gabung, tidak tahu alamat, bisa kumpul di Pastori. Di tempat ini nanti sama-sama akan berangkat ke rumah Bapak Nana. Jadi ibadahnya jam 7 malam ya. Diharapkan kehadirannya karena keluarga Bapak Nana ada mungkin potong satuan ya. Haleluya, puji Tuhan.
Ya, harapannya begitu. Ya, puji Tuhan. Oke, dan hari Kamis hari Jumat ya, ada ibadah youth di tempat ini. Dan hari Sabtu ada doa puasa. Dan sorenya jam 3, ada jam 4 sore ya, ada ibadah doa puasa di tempat ini. Dan malamnya jam 7 ada latihan musik di tempat ini. Dan minggu depan kita akan kembali beribadah. Ibadah pertama jam 7 di Pakato, di 7:30 ya. Dilayani oleh Ibu Fiske. Dan ibadah kedua kita di tempat ini di BTP jam 9 pagi. Puji Tuhan, mungkin ada tambahan pengumuman dari Ibu Gembala atau dari pengurus lain? Baik, ya jadi di Pakato puji Tuhan sudah ada gembala yang tetap di sana untuk bisa melayani jemaat di sana. Jadi mungkin bagi jemaat yang tidak sempat untuk ibadah atau mungkin ada keperluan mau keluar kota bisa ibadah di Pakato. Jam 7:30 ya, puji Tuhan. Baik, terima kasih, demikian pengumuman. Kita akan mengakhiri ibadah kita, saya undang kita bangkit berdiri semua. Maaf, duduk kembali Bapak Ibu, maaf ya. Karena minggu ini adalah minggu pertama bulan ini, jadi saya ucapkan selamat datang kepada yang baru pertama hadir untuk beribadah di tempat ini. Kalau ada yang baru pertama hadir bisa melambaikan tangan. Nanti kita kasih voucher. Haleluya. Ada Ibu Esther baru hadir bulan ini ya. Puji Tuhan. Dan untuk anak-anak buat seluruh jemaat yang berulang tahun pada bulan Agustus ini, saya undang naik ke depan untuk didoakan. Dan akan ada bingkisan kecil tapi berharga. Ada yang berulang tahun bulan ini, bulan Agustus? Oke, silakan naik semuanya. Hamba-hamba Tuhan akan mendoakan. Silakan, waktu dan kesempatan kami persilakan untuk naik didoakan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Wah, banyak ya. Puji Tuhan. Dengan hormat hambanya untuk bisa mendoakan buat jemaat Tuhan yang berulang tahun pada sepanjang bulan Agustus. Ya, bisa bergeser ke kiri sedikit ya. Ya, bisa bergeser ke sini, ke kiri. Ya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita arahkan tangan kita mendoakan buat jemaat Tuhan yang berulang tahun pada sepanjang bulan Agustus ini. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri,
bersama Maria buat teman Tuhan yang berulang tahun. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan dan katakan dengan imanmu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah beribadah kepadamu Tuhan, mengagungkan nama-Mu, bermazmur bagi-Mu ya Bapa. Bahkan kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan, agar kami menjaga mulut kami Tuhan, menjaga lidah kami Tuhan, menjaga tutur kata kami Tuhan, menjadi tutur kata yang memberkati orang Bapa. Janganlah tutur kata kutuk keluar dari mulut ini Tuhan, tapi tutur kata yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-Mu Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam pelayanannya Tuhan. Berkati anak-anak yang ada Tuhan, berkati istri yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari juga Tuhan, kami sudah bersetubuh dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Biarlah sepanjang minggu yang akan kami jalani Tuhan adalah minggu-minggu yang selalu mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati jemaat di rumah masing-masing yang menonton secara live pada pagi hari ini Tuhan. Bahkan berkati juga Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Dalam menggembalakan kami jemaat GBI Okomene di tempat ini Tuhan. Biarlah kami tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Berkati anak mereka, anak mantu, cucu yang ada Tuhan. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu. Bahu-membahu Tuhan. Mengerjakan keselamatan di jemaat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berdoa syafaat untuk-Mu Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan.
Rahmati bangsa ini Tuhan. Berikan kekuatan bagi bangsa ini Tuhan. Menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jauhkan bangsa ini Tuhan dari perpecahan Tuhan. Bahkan dari sakit penyakit sekalipun Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Bangsa ini Tuhan boleh kuat di dalam Engkau Tuhan. Bahkan pemimpin yang ada Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, jajaran yang ada di daerah Tuhan, gubernur, wali kota Tuhan, bupati yang ada, berkati mereka Tuhan dengan berkat-Mu yang selalu baru dalam kehidupan mereka Tuhan. Bahkan anggota dewan yang ada di daerah Tuhan, yang ada di pusat sekalipun Tuhan, berikan mereka kekuatan Tuhan dalam bekerja Tuhan, agar mereka juga takut akan Tuhan. Jauhkan mereka dari korupsi Bapa di surga, agar mereka sungguh-sungguh mengemban tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu tidak akan berkesudahan bagi kami Tuhan. Bahkan berdoa Tuhan untuk TNI Polri Tuhan. Berkati mereka Tuhan, aparat pemerintah yang ada Tuhan, baik itu TNI, Polri yang ada Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin yang ada, kuatkan mereka Tuhan untuk menjaga NKRI ini Tuhan, agar kami tetap satu, tetap kami kuat menjadi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga untuk gembala-gembala yang ada Tuhan, dimanapun saat ini mereka menggembalakan jemaat yang ada, kuatkan mereka Tuhan. Cukupkan apa yang mereka butuhkan Bapa, sehingga kerajaan-Mu boleh tegak Tuhan. Di bumi seperti di surga Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Turunlah kiranya atas kita sekalian. Amin. Berkat kekuatan. Amin. Berkat keberhasilan. Amin. Berkat sukacita. Amin. Akan mengawali seluruh perjalanan hidup kami. Amin. Sampai pada Engkau datang pada kali yang kedua. Amin. Dan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami Amin. tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah dan Tuhan kami yang sudah menyelamatkan kami, dan yang Kau terus memelihara hidup kami saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari sambil saat berteduh sejenak, dimohon kepada jemaat sekalian untuk tidak langsung pulang, karena di bawah sudah disiapkan santap siang bersama dalam rangka ulang tahun yang tadi ulang tahun itu gitu ya. Itu. Jadi kita